Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Syifa Eka Putri. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas UAS saya untuk mata kuliah manajemen strategik, yaitu tentang analisis 5 artikel terpublikasi dari jurnal bereputasi. Lalu untuk jurnal yang ke-1, latar belakang masalah jurnalnya yaitu pengaruh manajemen strategi dan penyusunan anggaran terhadap kinerja perusahaan, yaitu merupakan entitas bisnis yang bertujuan memperoleh keuntungan melalui penjualan barang atau jasa, namun dalam perkembangannya juga dituntut untuk memperhatikan aspek etika, sosial, lingkungan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Tujuan penelitiannya yaitu diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pengaruh manajemen strategi dan penyusunan anggaran terhadap kinerja perusahaan di Indonesia. Metode penelitian jurnal ini yaitu digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Untuk hasil jurnalnya yaitu pertama, manajemen strategi memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan, di mana manajemen strategi membantu perusahaan untuk mengarahkan upaya mereka secara efektif, mengoptimalkan kinerja perusahaan. Lalu yang kedua, penyusunan anggaran memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Anggaran menciptakan tingkat transparansi dalam perusahaan. Lalu untuk implikasi jurnalnya, menunjukkan bahwa perusahaan ini perlu menerapkan manajemen strategik yang jelas supaya arah kerja dan tujuan perusahaan lebih terarah dan efektif. Lalu untuk jurnal yang kedua, latar belakangnya yaitu tentang jurnal manajemen strategi pesantren terhadap penurunan kuantitas santri. Pondok Pesantren Salafiyah Kertonegoro mengalami penurunan jumlah santri yang signifikan dari sekitar 300 santri menjadi hanya 45 santri, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan dan daya saing lembaga. Penurunan ini diduga dipengaruhi oleh belum optimalnya penerapan manajemen strategi serta berbagai faktor internal seperti keterbatasan fasilitas, kurikulum, lalu manajemen yang belum maksimal, citra pesantren yang kurang, serta faktor eksternal. Lalu tujuan penelitian ini menganalisis dan mengevaluasi penerapan manajemen strategi di pondok pesantren, lalu mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternalnya, dan merumuskan strategi perbaikan yang tepat. Untuk metode yang digunakannya yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk hasil jurnalnya yaitu menunjukkan bahwa penerapan manajemen strategi di pondok pesantren belum berjalan optimal, yang terlihat dari perencanaan yang belum tertulis secara jelas, pelaksanaan program yang masih terbatas, serta evaluasi yang belum terstruktur dengan baik. Implikasi jurnalnya yaitu menunjukkan bahwa pondok pesantren Salafiyah Kertonegoro perlu melakukan perbaikan dalam penerapan manajemen strategi. Untuk jurnal yang ketiga yaitu untuk jurnal strategi manajemen perubahan dan kinerja organisasi pada Departemen Sales. Perubahan lingkungan bisnis yang semakin cepat menuntun perusahaan untuk mampu beradaptasi melalui penerapan manajemen perubahan yang efektif, terutama pada Departemen Sales yang berperan penting dalam pencapaian kinerja organisasi. Lalu untuk tujuan penelitian ini yaitu menganalisis penerapan strategi manajemen perubahan pada Departemen Sales di PT XYZ, mengkaji proses manajemen perubahan berdasarkan model Levin yang meliputi tahap unfreezing, change, dan refreezing, mengetahui dampak penerapan manajemen perubahan terhadap peningkatan kinerja organisasi pada tim sales, dan mengevaluasi peningkatan kinerja organisasi berdasarkan indikator produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas tim sales. Untuk metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Dan untuk hasil jurnalnya yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen perubahan di PT XYZ ini berhasil mengatasi resistensi karyawan dan meningkatkan keterlibatan tim sales. Untuk implikasinya yaitu menunjukkan bahwa penerapan manajemen perubahan di PT XYZ ini berhasil mengatasi resistensi karyawan dan meningkatkan keterlibatan tim sales. Untuk jurnal yang keempat yaitu untuk jurnal manajemen strategi organisasi di era digital, tantangan dan peluang. Perkembangan era digital membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, terutama dalam sistem pembelajaran, pengelolaan, lembaga, dan strategi organisasi pendidikan. Lalu untuk tujuan penelitian ini yaitu menganalisis penerapan manajemen strategis, mengidentifikasi tantangan dan peluang, dan memberikan rekomendasi strategi. Lalu untuk metode yang digunakan yaitu metode kualitatif.
Dan untuk hasil jurnalnya yaitu menunjukkan bahwa transformasi digital memberikan peluang sekaligus tantangan bagi lembaga pendidikan. Dan untuk implikasi jurnalnya yaitu menunjukkan bahwa lembaga pendidikan perlu menerapkan strategi manajemen yang adaptif terhadap perkembangan teknologi agar mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran dan kualitas pendidikan. Lalu untuk jurnal yang terakhir yaitu tentang manajemen strategi keunggulan bersaing perusahaan. Persaingan bisnis yang semakin ketat di era globalisasi menuntut perusahaan untuk memiliki strategi yang tepat agar mampu mempertahankan dan meningkatkan keunggulan bersaing. Lalu untuk tujuan penelitian ini yaitu persaingan bisnis yang semakin ketat di era globalisasi menuntut perusahaan untuk memiliki strategi yang tepat agar mampu mempertahankan dan meningkatkan keunggulan bersaing. Metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Lalu untuk hasil jurnalnya menunjukkan bahwa keberhasilan manajemen strategi dalam menciptakan keunggulan bersaing dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam berinovasi, meningkatkan efisiensi biaya, dan menjaga kualitas produk atau layanan, dan memberikan pelayanan pelanggan yang baik serta mampu beradaptasi terhadap perubahan pasar. Untuk implikasi jurnalnya yaitu menunjukkan bahwa perusahaan perlu menerapkan manajemen strategi yang adaptif dan berkelanjutan untuk mempertahankan keunggulan bersaing di tengah persaingan global. Baik, cukup sekian dan terima kasih untuk presentasinya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.